Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di dalam pembelajaran sejarah. Nah, di dalam kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi yang sudah disampaikan pada minggu lalu berkaitan dengan hubungannya antara manusia dengan sejarah. Nah, minggu kemarin kita sudah membahas tentang pengertian sejarah dan juga konsep manusia, ruang, dan waktu, di mana konsep-konsep tersebut sangat penting di dalam peristiwa sejarah. Nah, untuk pertemuan hari ini kita masih berkaitan dengan ruang lingkup di dalam sejarah, yaitu mengenai sejarah sebagai ilmu, sejarah sebagai kisah, sejarah sebagai peristiwa, dan sejarah sebagai seni. Dan juga di sini disisipkan berkaitan tentang guna sejarah, ya. Oke, yang pertama yaitu berkaitan dengan sejarah sebagai ilmu. Nah, sekarang mengapa sejarah bisa dikategorikan sebagai ilmu? Kalau kita melihat kepada pengertian, mungkin kemarin kalian sudah banyak juga mencari berkaitan dengan apa sih yang dimaksud dengan sejarah atau pengertian sejarah secara umum begitu ya. Nah, salah satu pengertian sejarah itu berkaitan dengan pengetahuan pada masa lampau yang disusun secara sistematis, ya. Nah, untuk menyusunnya menjadi peristiwa atau cerita yang sistematis, ini tentunya ada beberapa langkah, di mana langkah-langkah inilah yang mengantarkan sejarah bisa dikatakan sebagai ilmu. Nah, sejarah sebagai ilmu, kenapa dikatakan sebagai ilmu? Yang pertama, alasannya yaitu karena ada metodenya. Ini adalah syarat utama mengapa sejarah dikatakan sebagai ilmu, yaitu karena ada metodenya. Sama halnya dengan ilmu yang lain, seperti misalnya ilmu geografi, kemudian ilmu sosiologi, dan lain sebagainya. Mengapa ilmu-ilmu tersebut bisa dikatakan sebagai ilmu atau yang disebut dengan ilmu geografi ataupun ilmu sosiologi, yaitu karena ada metodenya. Apa sih yang dimaksud dengan metode? Metode itu adalah langkah-langkah. Metode itu adalah cara-cara. Cara-cara seperti apa? Yaitu cara-cara untuk mencari kebenaran berkaitan dengan peristiwa sejarah tersebut. Nah, di sini ada beberapa metode atau beberapa langkah-langkah yang mengantarkan sejarah itu bisa dikatakan sebagai ilmu. Yang pertama itu adalah heuristik. Heuristik ini merupakan langkah pertama atau cara yang pertama di dalam proses pencarian atau langkah-langkah dalam penelitian sejarah. Ya, heuristik ini adalah tahap yang pertama, di mana arti dari heuristik ini adalah pencarian sumber. Jadi, kenapa kita bisa mengetahui, kenapa kita bisa membaca peristiwa-peristiwa sejarah, misalkan yang ada di buku-buku sekarang, ataupun di dalam jurnal-jurnal ilmiah. Misalkan kalian sudah membaca berkaitan mengenai peradaban Mesir, atau peradaban India, atau peradaban-peradaban lain yang ada di dunia. Nah, kenapa kita bisa mengetahui cerita tersebut? Nah, itu kan berarti memang awalnya sudah ada penelitian yang dilakukan oleh sejarawan, di mana penelitian tersebut diawali atau dimulai dengan pencarian sumber atau yang disebut dengan heuristik. Karena berbicara tentang sejarah ini tidak terlepas dari yang namanya fakta. Nah, makanya seorang sejarawan itu harus terlebih dahulu mencari fakta-fakta yang berkaitan dengan apa yang akan ditelitinya. Misalkan tentang peradaban Mesir. Nah, kenapa sekarang ada yang disebut dengan piramida? Kenapa ada yang dinamakan dengan Sphinx, ada yang dinamakan dengan Obelix, dan lain sebagainya. Nah, itu kan sebagai benda-benda peninggalan sejarah. Bisa dikatakan seperti itu ya karena berdasarkan hasil penelitian yang merujuk kepada fakta. Kemudian langkah yang kedua itu adalah kritik. Nah, setelah seorang sejarawan itu mendapatkan sumber-sumber yang berkaitan dengan fakta-fakta sejarah, kemudian sumber tersebut dikritik atau dievaluasi. Nah, apakah sumber tersebut memang betul berkaitan dengan peristiwa yang akan dikajinya ataukah tidak, seperti itu. Nah, untuk kritik ini atau yang disebut dengan menyeleksi sumber-sumber ini, yaitu untuk mengetahui tentang kebenaran mengenai informasi yang didapatkan oleh sejarawan. Berkaitan dengan kritik ini terbagi menjadi dua ya, yaitu yang pertama adalah kritik
eksternal, dan yang kedua adalah kritik internal. Untuk kritik eksternal yaitu kritik dari segi luarnya. Nah, di mana contohnya prasasti itu terbuat dari bahan yang seperti apa. Kemudian kan untuk menguji seberapa lama prasasti tersebut ada, itu tuh ada alatnya. Nah, itu bisa dikategorikan sebagai alat untuk mengukur kebenaran dari sumber tersebut, dilihat dari aspek luarnya, contohnya dari bahan yang digunakannya. Kemudian kalau kritik internal itu dilihat dari isinya, contohnya dari prasasti Ciarutan misalkan. Nah, dari prasasti Ciarutan itu apakah benar menceritakan tentang fakta-fakta yang akan dikaji oleh para sejarawan, ataukah prasasti tersebut dibuat oleh manusia pada saat ini gitu. Jadi seorang sejarawan itu memiliki keahlian-keahlian khusus yang berkaitan dengan perolehan fakta di dalam pencarian sumber tersebut. Kemudian langkah yang ketiga adalah interpretasi. Nah, kalau interpretasi itu adalah penafsiran sumber. Jadi setelah seorang sejarawan itu mendapatkan sumber, kemudian yang kedua, sumber tersebut diseleksi apakah benar atau tidak sesuai dengan fakta ataukah tidak. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah interpretasi. Interpretasi itu adalah penafsiran dari para sejarawan. Jadi sumber-sumber yang diperoleh, fakta-fakta yang diperoleh itu kemudian ditafsirkan oleh para sejarawan, dijabarkan. Jadi walaupun pada dasarnya di dalam peristiwa sejarah itu harus dijelaskan secara objektif atau menuntut kepada objeknya. Jadi kebenaran tentang objek tersebut itu harus diceritakan secara nyata. Tapi pada kenyataannya di sini ada yang dinamakan dengan proses interpretasi, di mana proses interpretasi itu ada campur baur dari para sejarawan untuk bisa menafsirkan dari peristiwa tersebut. Nah, ini kan berarti ada tafsiran-tafsiran khusus dari para sejarawan berkaitan dengan peristiwa tersebut. Jadi walaupun pada dasarnya peristiwa sejarah harus dijelaskan secara objektif, tapi pada kenyataannya ini pasti tidak terlepas dari unsur kesubjektivitasan manusia. Unsur kesubjektivitasan itu adalah unsur-unsur di mana ada sisi keberpihakan dari pihak peneliti terhadap peristiwa sejarah tersebut. Misalkan mengenai peristiwa DITII. Nah, peristiwa DITII itu kan banyak ya, tidak hanya terjadi di Jawa Barat, di mana peristiwa DITII itu adalah sebuah organisasi atau di mana mereka itu ingin menciptakan yang dinamakan dengan negara Islam. Nah, biasanya kalau tokoh-tokoh atau orang-orang yang ingin mengkaji sejarah berkaitan dengan Darul Islam itu ada kecondongan tersendiri, misalkan karena adanya keberpihakan terhadap negara Islam dan lain sebagainya. Nah, itu unsur subjektivitas peneliti atau penulis sejarah terhadap peristiwa sejarah. Walaupun pada dasarnya ketika menulis sejarah itu harus dijelaskan seobjektif mungkin atau sesuai dengan keadaan yang sebenarnya gitu. Tidak boleh dibuat-buat. Kemudian langkah selanjutnya setelah menginterpretasikan, setelah menafsirkan dari sumber-sumber yang diperoleh, langkah terakhir itu adalah historiografi atau menuliskan peristiwa sejarah. Nah, inilah yang kemudian nanti penulisan-penulisan sejarah inilah yang dihasilkan di dalam buku-buku sejarah, seperti misalnya buku mengenai peristiwa A, peristiwa B yang kemudian dibaca oleh kita semua. Nah, makanya itu tidak terlepas dari proses penelitian dari para sejarawan, di mana proses penelitiannya itu harus melewati beberapa tahap yang keempat ini. Jadi keempat tahap ini harus dilalui oleh para sejarawan supaya untuk menciptakan sebuah peristiwa sejarah yang sesuai dengan fakta-fakta atau kenyataan. Nah, sekarang berkaitan dengan metode atau cara untuk melakukan penelitian sejarah, ini ada yang dinamakan dengan metode kualitatif dan ada juga yang disebut dengan metode kuantitatif. Kaitan dengan kualitatif dan kuantitatif ini hubungannya yaitu dengan data, di mana data-data yang diperoleh dari penelitian itu bersifat kualitatif atau kuantitatif. Biasanya untuk data-data kualitatif itu data-data dalam bentuk deskripsi.
Jadi sejarawan itu hanya mendeskripsikan, sedangkan untuk data-data kuantitatif itu misalnya berkaitan dengan pemilu, misalkan mengenai jumlah suara pada pemilu tahun 1955. Nah, itu kan ada perbedaan walaupun memang nanti untuk penjelasannya dalam bentuk kualitatif, tapi di sini untuk mencari datanya itu merupakan dengan menggunakan data kuantitatif. Untuk selanjutnya adalah karakteristik sejarah sebagai ilmu. Nah, di sini ada beberapa karakteristik mengapa sejarah itu bisa dikatakan sebagai ilmu. Yang pertama itu adalah empiris. Empiris itu apa sih? Empiris merupakan fakta dan bukti yang jelas dan kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan. Jadi, seperti di dalam pengertian sejarah tadi, bahwasanya sejarah merupakan pengetahuan pada masa lampau yang disusun secara sistematis berdasarkan fakta. Nah, fakta inilah yang merujuk kepada keempirisan. Karena untuk menjadikan sejarah sebagai ilmu itu harus merujuk kepada fakta yang sebenarnya. Jadi harus merujuk kepada bukti di mana kebenarannya itu dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan fakta-fakta atau bukti-bukti yang jelas. Kemudian yang kedua, karakteristik objektif. Jadi harus memiliki keobjektivitasan. Seperti tadi dijelaskan bahwa dalam menjelaskan peristiwa sejarah itu harus betul-betul objektif. Objektif itu apa? Objektif itu adalah harus mengacu kepada objek yang sebenarnya. Jadi tidak boleh ada keberpihakan dari penulis sejarah berkaitan dengan objek-objek di dalam peristiwa sejarah tersebut gitu. Jadi harus betul-betul bersifat objektif. Kemudian yang ketiga itu adalah teoretis. Teoretis maksudnya adalah pendapat para sejarawan untuk menjelaskan suatu kejadian. Jadi harus merujuk kepada kebenaran dan teori yang dibangun oleh para sejarawan. Ini contohnya adalah teori Darwin. Teori Darwin itu kan mengatakan bahwasanya manusia itu berasal dari kera. Nah, itu yang disebut dengan teori evolusi yang diciptakan oleh Charles Darwin, di mana teori ini sewaktu-waktu itu bisa tergantikan dengan teori yang baru yang lebih masuk akal gitu. Nah, inilah yang menjadikan sejarah itu sifatnya unik. Kenapa sifatnya unik? Karena selain hanya terjadi satu kali, tetapi ketika sejarah menggunakan satu teori, tapi teori tersebut bisa ditumpas dengan teori yang lebih baru, yang lebih masuk akal, nah maka teori lama itu bisa tidak digunakan lagi. Sama halnya dengan teori Darwin. Kalau misalkan di antara kalian ternyata ada yang berhasil menciptakan teori yang berkaitan dengan asal-usul manusia di dunia ini, maka teori Darwin itu tidak akan digunakan lagi, melainkan akan menggunakan teori yang baru. Kemudian yang selanjutnya adanya metode. Seperti tadi dijelaskan bahwa yang menjadi karakteristik sejarah sebagai ilmu itu karena ada metodenya, karena ada langkah-langkah. Metode itu adalah langkah-langkah atau cara-cara melakukan penelitian sejarah yang tadi ada 4 tahap itu, yaitu heuristik, kemudian kritik, interpretasi, dan historiografi. Dan yang terakhir itu adalah generalisasi, di mana para sejarawan menyimpulkan suatu kejadian berdasarkan pemikiran yang rasional. Jadi generalisasi itu dalam bentuk kesimpulan dari para sejarawan berkaitan dengan peristiwa yang sudah ditelitinya dan harus dijabarkan secara rasional dengan merujuk kepada fakta atau bukti-bukti yang sebenarnya. Kemudian yang kedua itu adalah sejarah sebagai peristiwa. Ini diartikan sebagai peristiwa, ini bisa diartikan yaitu peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau dan hanya terjadi satu kali, yaitu misalkan ketika proklamasi kemerdekaan Indonesia, di mana peristiwa itu hanya terjadi satu kali, yaitu pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Nah, kemudian ciri yang kedua adalah tidak berulang, tidak adanya pengulangan. Misalkan di dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia, nah kemarin itu kan pada tanggal 17 Agustus
tahun 2021 itu kan tetap diperingati yang namanya upacara 17 Agustus. Nah, itu tuh bukan berarti sejarahnya yang berulang. Kan ada istilah seperti kemarin kalian mencari contoh berkaitan dengan pengulangan sejarah. Ada aspek waktu yang berkaitan dengan pengulangan. Sebetulnya bukan berarti peristiwanya yang berulang, melainkan gejala dari peristiwa itu memiliki gejala yang sama. Contohnya seperti misalnya ketika penurunan Presiden Soekarno itu adanya demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa. Dan sejarah tersebut seolah-olah berulang ketika penurunan Presiden Soeharto yang juga diturunkan oleh mahasiswa. Nah, itu tuh bukan berarti peristiwanya yang berulang, tetapi gejalanya yang berulang. Gejala dari peristiwa tersebut sama, yaitu dengan adanya demonstrasi. Nah, sama halnya dengan sejarah sebagai peristiwa ini, karena berkaitan dengan penurunan Presiden Soekarno ataupun penurunan Presiden Soeharto. Nah, itu bisa dikatakan sejarah sebagai peristiwa karena peristiwanya hanya terjadi satu kali dan tidak berulang, gitu ya, tidak berulang. Kemudian yang selanjutnya, tidak dapat diamati. Nah, kenapa tidak dapat diamati? Karena ini peristiwanya hanya terjadi satu kali pada tahun tersebut saja. Misalkan pada tanggal 17 Agustus 1945, apakah kejadiannya sama dengan 17 Agustus pada tahun 2021? Nah, tentu saja kan suasananya berbeda. Kemudian pelaksanaannya juga berbeda. Karena pada tanggal 17 Agustus 1945 itu kan kejadian yang terjadi pada masa lampau, sehingga tidak dapat diamati walaupun gejalanya sama, tapi itu kan dalam waktu yang berbeda. Kemudian yang selanjutnya adalah peristiwa sebagai fakta. Nah, ini yang menjadikan mengapa sejarah dikatakan sebagai peristiwa yang terjadi satu kali, karena peristiwa yang terjadinya itu dikategorikan sebagai fakta atau kejadian yang sebenarnya. Selanjutnya adalah bersifat objektif dan empiris. Nah, ini mengkaji atau kembali lagi kepada karakteristik dari sejarah sebagai ilmu. Ada yang dinamakan dengan sifat objektif dan juga empiris. Objektif itu harus betul-betul mengacu kepada objek atau manusia yang terlibat di dalamnya, dan empiris itu harus sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Nah, contohnya ini merupakan salah satu bukti sejarah sebagai peristiwa. Misalkan di zaman dahulu ada yang dinamakan dengan kehidupan masa praaksara, di mana manusia itu belum mengenal yang dinamakan dengan tulisan, tapi mereka sudah memiliki ketergantungan, sudah memiliki harapan-harapan terhadap nenek moyang, terhadap benda-benda yang mereka anggap gaib. Nah, ini yang disebut dengan zaman megalitikum atau zaman batu besar. Nah, kenapa kita mempercayai berkaitan dengan zaman tersebut? Ya, kembali lagi kepada ciri-ciri yang tadi, bahwa sejarah itu mengacu kepada fakta yang sebenarnya, mengacu kepada bukti. Buktinya apa? Yaitu adanya menhir. Menhir ini adalah yang menurut para sejarawan digunakan oleh manusia pada masa lampau untuk menyembah nenek moyang mereka. Kemudian yang selanjutnya yang bisa dijadikan fakta oleh para sejarawan itu adalah prasasti. Nah, kalau di zaman sekarang mungkin kalian kalau menceritakan tentang kondisi yang sedang kalian alami itu kan biasanya dengan update status di WhatsApp, kemudian update status di Instagram dan lain sebagainya. Tapi pada masa lampau, karena belum ada yang dinamakan dengan teknologi, belum ada yang dinamakan dengan sosial media, nah makanya salah satu media yang digunakan oleh mereka itu adalah prasasti, di mana prasasti itu menceritakan tentang kondisi atau bagaimana kehidupan mereka atau kejadian penting pada saat itu, kemudian dituliskan di dalam batu tulis ini. Nah, inilah yang menjadi sumber penting yang digunakan oleh para sejarawan, sehingga kemudian cerita-cerita pada masa lampau itu sampai kepada kita, dan kita yang hidup pada saat ini bisa mengetahui apa yang terjadi pada kehidupan di masa lampau. Untuk bukti selanjutnya, ini adalah dolmen. Dolmen ini juga merupakan salah satu peninggalan dari megalitikum ya, dari zaman batu besar.
Nah, ini menurut para sejarawan digunakan juga untuk persembahan terhadap nenek moyang dengan menyimpan saji-sajian dan lain sebagainya. Kemudian bukti selanjutnya yang menjadikan baik itu sejarah sebagai ilmu harus merujuk kepada fakta ataupun sejarah sebagai peristiwa. Nah, ini salah satu peristiwanya yang ketika itu sudah terjadi adalah mengenai peradaban Mohenjo-daro dan Harappa, di mana peradaban Mohenjo-daro dan Harappa itu merupakan salah satu peradaban besar yang ada di India yang kemudian nanti melahirkan yang dinamakan dengan agama Hindu. Ya, nah kenapa kita bisa mengetahui berkaitan dengan peristiwa-peristiwa itu? Ya salah satunya karena ada peninggalannya. Nah, ini peninggalan-peninggalan yang ditinggalkan oleh orang-orang Dravida dan juga orang-orang Arya di wilayah India. Nah, kemudian ini merupakan Candi Borobudur yang menjadi cerita di Indonesia tentang perjalanan agama Buddha sampai kemudian agama Buddha itu banyak dianut oleh masyarakat Indonesia dan berkaitan dengan sebuah kerajaan Buddha yang ada di Indonesia. Nah, ini merupakan bukti-bukti sejarah. Kenapa sejarah harus didasarkan kepada fakta? Ya karena memang untuk menjelaskan sejarah yang terjadi pada masa lampau, salah satunya harus merujuk kepada fakta atau bukti yang sebenarnya, sehingga peristiwa sejarah itu bisa dianggap benar-benar terjadi. Selanjutnya, sejarah sebagai kisah. Nah, sejarah sebagai kisah, mengapa sejarah bisa dikatakan sebagai kisah? Sejarah sebagai kisah merupakan cerita berupa narasi yang telah disusun dari memori atau ingatan dan kesan atau tafsiran sejarawan terhadap kejadian atau peristiwa yang terjadi pada masa yang telah lampau. Jadi, perbedaan antara sejarah sebagai kisah dan sejarah sebagai peristiwa itu dilihat dari segi peristiwa dan penafsirannya. Kalau sejarah sebagai peristiwa, yaitu peristiwa yang benar-benar terjadi hanya satu kali di masa lampau. Misalkan tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, kemudian kalau sejarah sebagai kisah, ini dalam bentuk memori atau ingatan, kesan atau tafsiran yang sudah dibuat oleh para sejarawan. Dan contohnya, misalkan guru sejarah sedang menjelaskan mengenai peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia di depan kelas. Nah, itu kan berarti ada proses orang kedua, bahkan proses orang ketiga yang menjelaskan mengenai peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus tersebut, dijelaskan lagi di kemudian hari. Gitu ya, bahkan mungkin hari ini banyak orang yang masih mengisahkan, masih menceritakan berkaitan dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, itu perbedaannya. Kemudian ciri selanjutnya itu dalam bentuk rekonstruksi. Rekonstruksi itu adalah peristiwa atau kisah peristiwa yang disusun kembali oleh para sejarawan sehingga bisa kita ceritakan kembali di kehidupan yang sekarang. Nah, berarti kalau misalkan ada orang yang sedang menceritakan mengenai peristiwa PKI Madiun misalkan. Nah, itu kan bukan berarti sejarah sebagai peristiwa karena peristiwanya sudah terjadi pada masa lampau, melainkan yang diceritakan itu adalah sejarah sebagai kisah karena orang tersebut menceritakan kembali peristiwa yang sudah terjadi pada masa lampau. Nah, contohnya ini guru sejarah menjelaskan tentang prasasti Ciaruten misalkan. Kemudian guru sejarah menjelaskan tentang VOC. Kemudian guru sejarah menjelaskan tentang kerajaan Majapahit. Nah, itu kan ada proses menjelaskan kembali, ada proses rekonstruksi yang dibuat oleh guru tersebut yang merujuk kepada fakta yang sebenarnya. Nah, untuk selanjutnya, karakteristik sejarah sebagai kisah. Nah, tadi sudah berulang kali Ibu menjelaskan mengenai aspek objektif, yaitu merujuk pada objek yang sebenarnya. Misalkan peristiwa sejarah tentang
Orde Baru, di mana pada masa pemerintahan Orde Baru itu ada yang dinamakan dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, itu kan merujuk kepada peristiwa yang sebenarnya. Tapi kalau misalkan dari sisi subjektivitasnya atau melihat dari adanya peran aktif dari orang yang menjelaskan, misalkan ketika masa pemerintahan Orde Baru sebetulnya Presiden Soeharto itu adalah orang yang sangat loyal dan lain sebagainya. Nah, itu kan ada hal-hal lain yang diceritakan oleh orang yang menceritakan peristiwa Orde Baru tersebut yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya gitu. Nah, biasanya untuk sejarah sebagai kisah ini banyak sekali yang dinamakan dengan unsur-unsur subjektifnya dibanding dengan keobjektivitasannya. Nah, kemudian yang kedua karakteristiknya adalah rekonstruksi. Tadi sudah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan rekonstruksi adalah cerita yang dibangun kembali, cerita yang terjadi atau peristiwa yang terjadi pada masa lampau kemudian diceritakan kembali pada saat ini. Nah, itu yang dinamakan dengan rekonstruksi. Sekarang yang terakhir dari ruang lingkup sejarah ini yaitu berkaitan dengan sejarah sebagai seni. Nah, kenapa kemudian sejarah itu bisa dikategorikan sebagai seni? Nah, yang pertama, tokoh penganjur dari sejarah sebagai seni ini adalah George Macaulay Trevelyan, di mana ia menyatakan bahwasannya menulis sebuah kisah peristiwa sejarah itu tidaklah mudah. Mengapa tidak mudah? Karena seorang sejarawan itu harus seolah-olah berangkat ke masa lampau, bisa merasakan apa yang terjadi pada masa lampau, yang kemudian peristiwa yang terjadi pada masa lampau itu sebisa mungkin bisa disampaikan dengan baik kepada generasi sekarang dan generasi di masa yang akan datang. Nah, makanya menurut George bahwa ketika menulis sejarah itu ada yang dinamakan dengan imajinasi. Diperlukan adanya imajinasi dari penulis sejarah sehingga apa yang terjadi pada masa lampau itu tidak hanya peristiwanya saja yang sampai ke pembaca di masa sekarang dan masa yang akan datang, melainkan juga dari segi rasa. Jadi apa yang dirasakan oleh manusia yang menjadi pelaku dari peristiwa sejarah tersebut juga bisa sampai kepada generasi yang akan datang atau kepada pembacanya. Mungkin kita sebagai pembaca dari kisah-kisah sejarah pada masa lampau, misalkan mengenai peristiwa proklamasi di mana ada beberapa rentetan kejadian yang tentunya tidak mungkin kita mengenalnya bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia itu menyatakan atau sebagai titik tolak bahwa Indonesia itu sudah merdeka. Tapi di balik kejadian tersebut banyak sekali rentetan kejadian yang tidak mudah gitu, yang sangat sulit untuk dilalui. Salah satunya adalah oleh Soekarno dan juga Muhammad Hatta yang harus terlebih dahulu membicarakannya dengan pihak Jepang ketika itu ya, karena ketika Indonesia merdeka itu masih berkaitan dengan penjajahan Jepang di Indonesia dan tentunya itu bukan suatu hal yang mudah. Makanya menurut George sebagai penganjur dari sejarah sebagai seni ini, bahwa ketika menuliskan sejarah itu tidak hanya sebatas menuliskan, tapi harus ada unsur-unsur imajinasi, unsur-unsur rasa, perasaan manusia itu harus dilibatkan di dalam penulisan sejarah. Nah, kemudian menurut George bahwasanya sejarah sebagai, ini sebagai seni, maksudnya sejarah sebagai seni itu merupakan ilmu pengetahuan tentang rasa. Jadi seperti tadi dijelaskan bahwa ketika menuliskan sejarah, rasa yang terjadi atau rasa yang dialami oleh pelaku sejarah ketika itu harus juga sampai kepada para pembacanya. Untuk selanjutnya, pemahaman sejarah dengan cara imajinatif mampu menjadikan fakta sejarah lebih hidup. Nah, inilah contohnya, misalkan kalau dari peristiwa sejarah yang dibukukan, karena kalau sekarang banyak sekali peristiwa-peristiwa sejarah yang sudah dibentuk dalam bentuk kisah-kisah, misalkan dalam bentuk novel dan lain sebagainya. Itu kan kita bisa terbawa
alur suasana dari cerita novel tersebut. Selain itu, contohnya dengan dibuatnya seni patung. Nah, di relief-relief Candi Borobudur itu kan ada relief manusia juga, di mana relief manusia itu salah satunya menceritakan tentang bagaimana ketika kerajaan tersebut ada gitu. Kemudian ada yang dinamakan juga dengan konsep alam, di mana kehidupan manusia juga tidak terlepas dari alam itu sendiri begitu. Jadi biasanya untuk sejarah sebagai seni itu sebisa mungkin disampaikan secara nyata sehingga imajinasi yang terjadi pada masa lampau itu bisa dirasakan oleh para pembaca ataupun yang melihatnya. Untuk selanjutnya, karakteristik sejarah sebagai seni. Yang pertama adalah intuisi, yaitu mengetahui secara langsung kejadian sejarah. Karena adanya imajinasi itulah sehingga intuisi ini sangat penting di dalam sejarah sebagai seni. Kemudian yang kedua adalah imajinasi, yaitu sejarawan harus bisa menggambarkan atau membayangkan peristiwa sejarah yang telah terjadi. Bahkan kalau misalkan memang ceritanya sedih, sebisa mungkin sejarawan itu atau peneliti sejarah bisa menyampaikan kesedihan tersebut kepada para pembacanya. Yang ketiga adalah emosi, di mana luapan perasaan sejarawan untuk menghadirkan peristiwa sejarah yang seolah-olah dapat dirasakan dan terjadi dan benar-benar terjadi gitu. Jadi disinilah kepandaian atau harus pandainya orang-orang yang menulis sejarah. Tidak hanya fakta-fakta saja yang diungkapkan di dalam penulisan sejarah, tapi juga dari segi imajinasi, dari segi rasa, dari segi perasaan juga harus turut dihadirkan di dalam cerita tersebut gitu. Dan selanjutnya adalah gaya bahasa, yaitu bahasa kiasan yang dipakai sejarawan untuk memperindah tulisan sejarah. Nah, ini biasanya banyak digunakan di dalam tulisan-tulisan sastra ya. Banyak digunakan di dalam tulisan-tulisan sastra yang juga sebagai alat bantu untuk menjelaskan mengenai peristiwa sejarah. Dan selanjutnya adalah guna sejarah. Nah, untuk guna sejarah ini ada 3 ya. Yang pertama adalah guna edukatif, dan yang kedua adalah guna inspiratif, dan yang ketiga adalah guna rekreatif. Nah, untuk yang pertama, guna edukatif, di mana sejarah itu membawa pelajaran di dalamnya. Nah, yang pertama, pembelajaran sejarah itu memberikan kebijaksanaan dan kearifan. Banyak manusia yang belajar dari pengalaman. Jadi, dengan kita mempelajari sejarah bukan berarti kita terus-menerus mengingat tentang peristiwa yang terjadi pada masa lampau, tapi di balik ingatan yang ditimbulkan dalam diri manusia itu ada pelajaran-pelajaran yang dapat diambil dan bisa diterapkan dalam kehidupan sekarang dan kehidupan di masa yang akan datang. Jadi jatuhnya sebagai bentuk pembelajaran dalam kehidupan manusia. Nah, contohnya misalkan mengenai guna edukatif atau sejarah dijadikan sebagai pembelajaran ini ketika masa kerajaan-kerajaan besar di Indonesia. Nah, yang ketika itu juga bertepatan dengan penjajahan atau kolonialisme Belanda di Indonesia, itu banyak sekali yang dinamakan dengan divide et impera atau politik adu domba. Jadi antara satu kerajaan dengan kerajaan lain itu diadu domba, saling menjelek-jelekan. Dan itu didalangi oleh siapa? Oleh Belanda. Karena apa? Kenapa bisa terjadi adanya politik divide et impera atau politik adu domba? Ya karena satu sama lain mereka memiliki pendiriannya masing-masing, belum dalam bentuk satu kesatuan. Nah, inilah yang menjadikan sebuah pembelajaran bagi kita semua, bahwasanya dengan adanya keberagaman baik dari segi agama, dari segi suku dan lain sebagainya, yang menjadikan Indonesia sebagai negara yang multikultural itu seharusnya tidak mudah untuk diadu domba. Karena apa? Karena kehidupan kita tidak lagi menitik beratkan kepada hal-hal yang sifatnya ingin diunggulkan, tapi lebih kepada bagaimana kita bisa menciptakan satu kesatuan Indonesia untuk menjadi negara yang terus
bersatu begitu. Nah, inilah sebagai bukti bahwa sejarah itu bisa membawa pengalaman yang dapat dijadikan sebagai pembelajaran dalam kehidupan manusia. Guna sejarah selanjutnya adalah guna inspiratif. Nah, untuk guna inspiratif ini banyak berbagai kisah sejarah yang dapat memberikan inspirasi kepada pembaca dan juga pendengarnya, di mana sejarah itu dapat memberikan ilham atau inspirasi kepada kita dari beberapa peristiwa dan juga kisah-kisah yang diceritakan di dalam peristiwa sejarah itu dapat memberikan inspirasi atau pandangan kita untuk menjadi lebih baik lagi tentang kehidupan di masa lampau dan untuk melanjutkan kehidupan di masa yang akan datang. Nah, ini ada salah satu contohnya, yaitu berkaitan dengan penyatuan Nusantara atau yang sekarang disebut dengan Indonesia di bawah pemerintahan Kerajaan Majapahit. Itu kan salah satu contoh yang memberikan inspirasi bahwa bangsa Indonesia saat ini untuk senantiasa bersatu dalam menjaga wilayahnya dari ancaman disintegrasi bangsa. Jadi sebetulnya ketika masa lampau pun, ketika masa Kerajaan Majapahit, ini juga kan dikatakan sebagai kerajaan yang menjadi cikal bakal dari negaraan Indonesia pada saat ini. Karena apa? Karena wilayahnya itu bahkan lebih luas dari wilayah dari Sabang sampai Merauke. Jadi kerajaan Majapahit ini juga bisa dikatakan sebagai kerajaan nasional karena memiliki wilayah yang luas. Nah, salah satunya yang dilakukan oleh Patih Gajah Mada yang menginginkan adanya penyatuan wilayah di Nusantara ini. Nah, dengan adanya inspirasi ini, dengan adanya peristiwa tersebut sebetulnya seharusnya bisa menjadikan inspirasi bagi kita semua untuk terus menjaga tentang kekuatan dan juga keutuhan dari negara Indonesia saat ini. Kemudian selanjutnya adalah guna rekreatif, di mana untuk guna sejarah rekreatif ini, sejarah itu harus membawa kegunaan di mana kisah sejarah dapat memberikan suatu hiburan bagi para pembacanya, misalkan dari gaya menulisnya, kemudian dari penyampaian bahasanya dan lain sebagainya. Nah, kegunaan ini dapat dirasakan jika sejarawan berhasil mengangkat aspek seni dan cerita sejarah yang disajikan, kemudian dapat menghadirkan pesona kepahlawanan. Jadi, sebisa mungkin peristiwa yang terjadi pada masa lampau itu bisa ditonjolkan dalam bentuk, misalkan kalau dari tokoh Gajah Mada ini dijelaskan Gajah Mada ini sebagai orang yang gagah, sebagai orang yang pemberani dan lain sebagainya, sehingga para pembaca tersebut bisa membayangkan mengenai sosok Gajah Mada sebagai penyatu Nusantara. Sejarah sebagai guna rekreatif ini juga bisa dicontohkan dengan adanya museum, di mana museum kita ketahui gunakan untuk penyimpanan benda-benda hasil peninggalan sejarah. Nah, di sana dengan adanya museum ini, maka kita bisa melihat tentang hasil-hasil peninggalan sejarah pada masa lampau, sehingga bisa dijadikan sebagai guna rekreatif. Begitupun juga dengan peninggalan-peninggalan yang bentuknya lebih besar seperti candi dan lain sebagainya. Nah, itu saja yang bisa Ibu sampaikan pada pertemuan hari ini, yaitu mengenai ruang lingkup sejarah tentang ilmu sejarah sebagai peristiwa, sejarah sebagai kisah dan juga seni, dan juga disertakan dengan kegunaan sejarah. Nah, silakan kalian pahami kembali dan kemudian bisa mencari contoh-contoh atau membaca di sumber informasi yang lain sehingga kalian lebih bisa memahami tentang materi yang disampaikan pada hari ini. Terima kasih sudah menyimak materi pada hari ini. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.